Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kesempurnaan. Dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu mengalirkan menjadi sungai-sungai yang memberi kehidupan kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk yang hidup di muka bumi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah perjalanan ikhtiar yang harus dijalani dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah. Sahabatku, pernahkah engkau duduk di tepi sungai yang mengalir, mendengar gemercik air yang begitu menenangkan, melihat alirannya yang terus bergerak, tidak terburu-buru, namun juga tidak pernah berhenti. Air itu terus mengalir, melewati batu-batu besar, melewati tikungan, melewati tanah yang sempit, kadang tenang, kadang deras. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, ia terus melanjutkan perjalanannya. Sahabat namun kolbu, bukankah kehidupan kita juga seperti itu? Ada hari-hari ketika semuanya terasa mudah, ada hari ketika langkah terasa berat, ada masa ketika doa seakan belum menemukan jawabannya, ada masa ketika usaha belum memperlihatkan hasil. Namun kehidupan tetap harus dijalani, sebagaimana sungai yang tidak berhenti mengalir. Seorang mukmin pun tidak boleh berhenti berikhtiar. Sahabatku, sungai bukan pembawa rezeki, sungai bukan penentu kehidupan. Seluruh rezeki hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah menghadirkan sungai sebagai salah satu tanda kebesarannya. Melalui sungai, Allah mengajarkan bahwa kehidupan akan terus bergerak, bahwa jalan menuju tujuan tidak selalu lurus, bahkan bahwa rintangan bukan alasan untuk berhenti, dan bahwa setiap aliran yang terus bergerak pada akhirnya akan sampai ke tempat yang telah Allah tetapkan. Maka, jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih tenang ketika melihat sungai yang mengalir, lebih mudah merenungkan kebesaran Allah melalui air yang terus bergerak, lebih yakin untuk tetap berusaha meskipun hasil belum terlihat, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa sebelum Dia melapangkan rezekimu, Dia sedang menguatkan semangatmu agar tidak mudah menyerah. Yang pertama, sungai mengajarkan bahwa ikhtiar tidak boleh berhenti hanya karena ada hambatan. Sahabat namun kolbu, lihatlah sungai. Di sepanjang perjalanannya, ia tidak hanya melewati jalan yang mudah. Kadang ada batu besar yang menghalangi, kadang ada ranting yang jatuh, kadang ada tanah longsor yang mempersempit alirannya. Namun apakah sungai berhenti? Tidak, ia mencari jalan. Kadang mengalir ke samping, kadang melewati celah kecil, kadang perlahan mengikis batu yang menghalanginya. Namun ia tetap bergerak. Sahabatku, begitu Allah mengajarkan kepada kita tentang ikhtiar. Ketika satu pintu tertutup, bukan berarti perjalanan selesai. Bisa jadi Allah sedang mengarahkan kita menuju pintu yang lain. Ketika satu usaha belum berhasil, bukan berarti Allah menolak doa kita. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan jalan yang lebih baik. Karena itu jangan berhenti hanya karena sekali gagal. Jangan menyerah hanya karena satu penolakan. Teruslah melangkah, karena Allah mencintai hamba yang terus berusaha sambil bertawakal kepadanya. Yang kedua, sungai mengajarkan bahwa kesabaran adalah kekuatan yang tenang. Sahabat namun kolbu, air tampak lembut, tidak keras, tidak bising. Namun justru karena kelembutannya, air mampu membentuk batu yang keras selama bertahun-tahun. Ia tidak tergesa-gesa, ia tidak marah, ia hanya terus mengalir, dan perlahan sesuatu yang nampak mustahil pun dapat terjadi.
Sahabatku, kesabaran seseorang mukmin juga seperti itu. Bukan berarti diam tanpa usaha, bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Kesabaran adalah kemampuan untuk terus melangkah meskipun hasil belum terlihat. Terus berdoa meskipun jawaban belum datang. Terus berbuat baik meskipun belum dihargai. Terus menjaga kejujuran meskipun jalan pintas tampak lebih mudah. Dan Allah sangat mencintai kesabaran seperti ini, karena kesabaran yang disertai ikhtiar adalah tanda keyakinan kepadanya. Yang ketiga, sungai mengajarkan bahwa perjalanan hidup tidak harus sama dengan orang lain. Sahabat namun kolbu. Tidak semua sungai mengalir melalui jalan yang sama. Ada sungai yang melewati pegunungan, ada yang melalui lembah, ada yang tenang, ada yang deras, ada yang panjang, ada yang pendek. Namun semuanya tetap menuju tempat yang telah Allah tentukan. Sahabatku, begitu pula kehidupan kita. Tidak semua orang memiliki perjalanan yang sama. Ada yang cepat berhasil, ada yang harus menunggu lebih lama, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Tidak ada yang lebih mulia hanya karena jalannya berbeda. Karena yang Allah nilai bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita menjalani perjalanan itu. Apakah dengan sabar? Apakah dengan jujur? Apakah dengan syukur? Apakah dengan tetap menjaga iman? Ketika hati memahami hal ini, kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kita lebih fokus memperbaiki langkah kita sendiri, dan dari situlah ketenangan mulai memenuhi hati. Sahabat namun kolbu. Sungai tidak pernah bertanya mengapa jalannya berliku. Ia hanya menjalankan ketetapan Allah dengan terus mengalir. Begitu pula seorang mukmin. Ia tidak menyerah ketika jalan terasa sulit. Ia terus berikhtiar, terus berdoa dan terus berharap kepada Allah. Karena ia yakin setiap langkah yang dijalani dengan iman akan menghantarkan kepada tujuan terbaik yang telah Allah siapkan. Yang keempat, sungai mengajarkan bahwa jalan yang berliku tetap bisa mengantarkan pada tujuan. Sahabat namun kolbu. Jika kita melihat sungai dari ketinggian, kita akan menyadari satu hal. Hampir tidak ada sungai yang mengalir lurus dari hulu hingga hilir. Ia berkelok, memutar, kadang tampak menjauh dari tujuan. Namun pada akhirnya tetap sampai ke tempat yang telah Allah tetapkan. Sahabatku, bukankah hidup kita juga seperti itu? Seringkali kita telah membuat rencana yang begitu indah, namun Allah menghadirkan jalan yang berbeda. Kita ingin bekerja di tempat tertentu, ternyata Allah membuka pintu tempat lain. Kita berharap bertemu seseorang, namun Allah mempertemukan kita dengan orang yang berbeda. Kita ingin berhasil lebih cepat, namun Allah meminta kita menunggu lebih lama. Pada saat itu, hati mungkin bertanya, mengapa jalanku harus berliku? Padahal bisa jadi jalan yang berliku itulah yang sedang menyelamatkan kita. Allah melihat apa yang tidak kita lihat. Allah mengetahui bahaya yang tersembunyi di balik jalan yang tampak mudah. Allah juga mengetahui kebaikan yang tersembunyi di balik jalan yang tampak sulit. Karena itu, jangan kecewa ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Teruslah melangkah, karena Allah sedang membimbingmu menuju tujuan terbaik. Yang kelima, sungai mengajarkan bahwa memberi kehidupan kepada orang lain adalah jalan datangnya keberkahan. Sahabat namun kolbu. Kemanapun sungai mengalir, ia membawa manfaat. Airnya menghidupi sawah, menghilangkan dahaga manusia, menjadi tempat hidup berbagai makhluk, menyuburkan pepohonan, menyegarkan bumi yang kering. Sungai tidak menyimpan airnya hanya untuk dirinya sendiri. Ia terus mengalir, terus memberi, terus bermanfaat. Sahabatku, begitulah kehidupan yang diberkahi Allah. Bukan hanya tentang banyaknya rezeki yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak manfaat yang lahir dari rezeki itu. Mungkin kita memiliki sedikit harta,
Namun jika harta itu mampu membantu orang lain, itulah keberkahan. Mungkin kita memiliki ilmu yang sederhana, namun jika ilmu menjadi cahaya bagi sesama, itulah keberkahan. Mungkin kita hanya mampu memberikan senyuman dan doa, namun jika itu menguatkan hati seseorang, itulah keberkahan. Allah mencintai hamba yang hidupnya seperti sungai, terus mengalirkan manfaat, tanpa lelah, tanpa mengharap pujian. Yang keenam, sungai mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kelapangan. Sahabat namun kolbu. Tahukah mengapa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah? Karena Allah mengajarkan melalui air bahwa kerendahan hati adalah sifat yang mulia. Air tidak memilih tempat yang tinggi, ia justru mengalir ke tempat yang rendah. Namun dari sanalah kehidupan bertumbuh, sawah menjadi subur, tanaman berkembang, manusia memperoleh manfaat. Sahabatku, begitu pula seorang mukmin, semakin Allah memberinya nikmat, semakin ia merendahkan hati di hadapan Allah. Ia tidak sombong karena hartanya, tidak angkuh karena ilmunya, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ia sadar bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan, dan karena kerendahan hati itulah Allah terus menambahkan keberkahan kepadanya. Karena Allah mencintai hamba yang rendah hati, dan Allah tidak menyukai kesombongan. Yang ketujuh, sungai mengajarkan untuk tetap bergerak meskipun langkah terasa lambat. Sahabat namun kolbu. Kadang kita merasa perjalanan hidup terlalu lambat dan sudah lama dipanjatkan. Usaha sudah bertahun-tahun dilakukan, namun hasilnya belum juga terlihat. Lalu muncul rasa ingin menyerah. Sahabatku, lihatlah sungai. Ia tidak pernah tergesa-gesa. Ia tidak membandingkan dirinya dengan sungai lain. Ia hanya terus bergerak, setetes demi setetes, hari demi hari, hingga akhirnya mencapai lautan. Begitu pula kehidupan kita. Allah tidak meminta kita menjadi yang paling cepat. Allah meminta kita menjadi hamba yang istiqomah, yang tetap berusaha ketika lelah, yang tetap berdoa ketika belum melihat jawaban, yang tetap bersyukur ketika nikmat terasa sedikit, yang tetap jujur ketika godaan untuk berbuat curang begitu besar. Sahabatku, istiqomah mungkin tampak sederhana, namun di sisi Allah istiqomah adalah amalan yang sangat dicintai. Karena istiqomah menunjukkan bahwa hati kita benar-benar percaya kepada Allah. Percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Sahabat namun kolbu. Semakin kita merenungkan aliran sungai, semakin kita memahami bahwa kehidupan bukanlah tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan tentang siapa yang tetap bergerak dengan sabar, jujur, dan penuh tawakal hingga akhir perjalanan. Dan hati yang terus bergerak menuju Allah adalah hati yang sedang dipersiapkan untuk menerima keberkahan yang jauh lebih besar. Yang kedelapan, sungai mengajarkan bahwa hati yang terus bergerak akan dijauhkan dari keputusasaan. Sahabat namun kolbu. Salah satu hal yang paling berbahaya dalam kehidupan bukanlah kekurangan harta, bukan pula lambatnya datangnya rezeki, melainkan ketika seseorang kehilangan harapan. Karena saat harapan hilang, semangat ikut padam, doa mulai berkurang, ikhtiar mulai berhenti, dan hati perlahan menjauh dari keyakinan kepada Allah. Sahabatku, perhatikanlah sungai. Ia tidak pernah berhenti hanya karena di depannya ada batu yang besar. Ia tidak berbalik arah karena jalannya menyempit. Ia tidak mengering hanya karena harus melewati tanah yang terjal. Air terus bergerak, terus mencari jalan, terus mengalir menuju tempat yang telah Allah tetapkan. Begitu pula seharusnya seorang mukmin. Jika satu usaha belum berhasil, cobalah jalan yang lain. Jika satu pintu belum terbuka, ketuklah pintu yang lain. Jika satu rencana tertunda, teruslah menyusun ikhtiar yang lebih baik. Namun jangan pernah berhenti berharap kepada Allah.
karena Allah tidak pernah menutup seluruh pintu bagi hamba yang tetap berusaha dan bertawakal. Yang kesembilan, sungai mengajarkan bahwa semua perjalanan bermuara pada ketetapan Allah. Sahabat namun kolbu. Tidak peduli seberapa panjang perjalanan sebuah sungai, tidak peduli beberapa banyak tikungan yang dilaluinya, tidak peduli berapa banyak batu yang menghalanginya, pada akhirnya semua sungai akan menuju tempat yang telah Allah tentukan. Begitu pula kehidupan manusia. Kita boleh memiliki banyak rencana, kita boleh memiliki berbagai impian, kita boleh bekerja sekuat tenaga, namun pada akhirnya semua akan bermuara pada ketetapan Allah yang paling baik. Sahabatku, memahami hal ini membuat hati menjadi lebih tenang. Kita tetap bekerja keras, tetap belajar, tetap berikhtiar, namun kita tidak memaksa hasil, karena kita tahu tugas kita adalah berusaha dengan sebaik-baiknya. Sedangkan hasil adalah hak Allah, dan Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu maupun cara terbaik untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Yang ke-10, ketika sungai yang mengalir mengajarkanmu terus berikhtiar tanpa putus asa, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa Allah menghadirkan sungai yang terus mengalir tanpa henti? Karena melalui sungai, Allah mengajarkan bahwa kehidupan harus terus dijalani dengan ikhtiar. Air tidak pernah mengetahui persis apa yang ada di depan, namun ia tetap mengalir. Ia percaya kepada ketetapan Allah. Begitu pula seorang mukmin, ia tidak mengetahui bagaimana masa depannya, namun ia tetap bekerja, tetap berdoa, tetap menjaga kejujuran, tetap memperbanyak istighfar, tetap bertawakal. Sahabatku, sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, seringkali Allah terlebih dahulu memperkuat semangatnya. Allah mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir perjalanan, penolakan bukan tanda kebencian Allah, penundaan bukan berarti doa diabaikan. Justru semua itu sering menjadi proses untuk membentuk pribadi yang lebih matang, pribadi yang tidak mudah sombong ketika berhasil, tidak mudah putus asa ketika gagal, tidak mudah goyah ketika diuji. Maka jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih kuat menjalani perjuangan, lebih sabar menghadapi proses, lebih mudah bangkit setelah kegagalan, lebih yakin bahwa Allah sedang mengatur semuanya, lebih menikmati ikhtiar tanpa terlalu mencemaskan hasil, jangan anggap itu sebagai perubahan yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang memperbesar kapasitas hatimu, sedang mempersiapkan amanah yang lebih besar, sedang membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini belum engkau lihat. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan memahami bahwa setiap langkah kecil yang tidak pernah berhenti ternyata telah mengantarkanmu menuju karunia Allah yang begitu luas dan penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu, jika suatu hari nanti engkau kembali duduk di tepi sungai, luangkanlah waktu sejenak untuk mendengarkan gemericik airnya. Biarkan alirannya mengingatkanmu bahwa hidup tidak boleh berhenti hanya karena satu kegagalan. Biarkan setiap riaknya mengajarkan bahwa rintangan bukan alasan untuk menyerah. Biarkan setiap tetes airnya mengingatkan bahwa Allah selalu menyediakan jalan bagi hamba yang mau terus melangkah. Sahabatku, jangan takut jika perjalananmu terasa panjang. Jangan sedih jika hasil belum juga datang. Jangan kecewa jika usahamu belum dihargai manusia. Karena Allah melihat seluruh perjuanganmu. Allah menghitung setiap langkahmu. Allah mengetahui setiap air mata yang jatuh ketika engkau tetap memilih jalan yang halal. Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun ikhtiar yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Teruslah bekerja dengan jujur. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh. Teruslah memperbanyak doa. Teruslah menjaga sholat. Teruslah memperbanyak sedekah. Teruslah beristighfar dan teruslah bertawakal. Karena sebagaimana sungai akhirnya sampai ke laut,
Setiap ikhtiar yang dilakukan karena Allah akan sampai kepada tujuan terbaik yang telah Dia tetapkan. Percayalah sahabat namun kolbu, rezekimu tidak pernah tersesat, karuniamu tidak pernah tertukar, pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Semua sedang mengalir menuju waktu yang paling indah menurut ilmu dan kasih sayangnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak pernah putus asa, hamba yang selalu kuat dalam berikhtiar, hamba yang istiqomah dalam kebaikan, hamba yang bersabar dalam penantian, dan hamba yang selalu yakin bahwa setiap langkah menuju Allah akan dibalas dengan keberkahan yang jauh lebih besar daripada yang mampu kita bayangkan. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, luas, penuh keberkahan, menenangkan hati, menguatkan langkah, dan menjadikan hidup kita bermanfaat bagi sesama sebagaimana sungai yang terus mengalir memberi kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat namun kolbu, jika hari ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari hikmah sungai yang terus mengalir tentang ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang merasa lelah dalam perjuangan hidup agar mereka kembali memiliki semangat untuk terus berikhtiar tanpa putus asa. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam iman, kesabaran, syukur, tawakal, dan harapan kepada Allah. Semoga Allah mengalirkan rahmat-Nya ke dalam hati kita sebagaimana mengalirnya sungai yang memberi kehidupan, melapangkan rezeki kita, menguatkan iman kita, serta mempertemukan kita dengan keberkahan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.